botox itu apa sih, Dok? Botox itu merupakan neurotoksin. Itu untuk mengurangi kerutan-kerutan. Karena botox itu populer ya, Dok ya. Ada kriteria khusus tidak, Dok? Jadi terutama cocok untuk usia yang di atas 30 sampai 50 tahun. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di sini kita akan membahas mengenai berbagai permasalahan estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang akan kita bahas adalah perawatan yang lagi populer di kalangan banyak orang, di kalangan halayak juga, yaitu tentang perawatan botox. Pasti semua juga sudah familiar, sudah tahu, tapi secara detailnya kita juga semua belum tahu tentang botox seperti apa. Saya tidak akan sendirian membahas botox karena akan ditemani oleh dokter kita, Dokter Margaret. Iya. Selamat sore, Dok. Sore, Pak. Kabarnya sehat, Dok? Sehat selalu. Kita lanjut ya, Dok. Sekarang yang akan kita bahas adalah treatment botox. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya botox itu apa sih, Dok? Ya, jadi botox itu merupakan neurotoksin yang disuntikan ke dalam kulit. Gunanya itu untuk mengurangi kerutan-kerutan, mengurangi garis-garis halus di wajah. Jadi cara kerjanya kan, jadi neurotoksin itu menghambat sinyal kontraksi otot kulit. Jadi otot yang tidak berkontraksi, kulit bagian atasnya itu jadi terlihat lebih halus seperti itu, lebih mulus lah. Kalau secara detailnya, Dok, tadi kan mengurangi kerutan, garis-garis halus. Iya. Ada lagi nggak manfaatnya dari botox? Ada juga. Jadi botox itu juga bisa digunakan untuk fungsi yang lain seperti mengurangi intensitas munculnya migrain. Bisa juga untuk mengurangi produksi keringat yang berlebihan, gitu. Dan juga membentuk kontur wajah ya, di rahang terutama, karena dia bisa memberikan definisi yang lebih kelihatan di rahang gitu, untuk rahang. Ketika seseorang melakukan botox, dari mulai proses sampai kemudian selesai, itu biasanya hasilnya terlihat berapa lama? Hasilnya kurang lebih sih terlihat sekitar 1-2 minggu sih maksimalnya. Jadi setelah penyuntikan ya. Dan ini kan pasti karena botox itu populer ya, Dok ya, manapun gitu ya, bukan di dunia. Sebetulnya ada kriteria khusus tidak, Dok, terkait dengan usia atau siapa yang cocok untuk melakukan botox? Apakah ada kondisi tertentu yang boleh atau tidak untuk melakukan botox? Iya, jadi sebenarnya kan botox itu kan tujuannya ya untuk menghilangkan kerutan. Jadi supaya orang yang udah mulai keriput-keriput, berkerut itu supaya lebih terlihat lebih halus ya. Jadi terutama cocok untuk usia yang di atas 30 sampai 50 tahun kurang lebih. Kemudian untuk ada juga orang yang sebaiknya tidak menggunakan botox kalau dia memiliki kelainan saraf seperti kondisi penyakit tertentu ya, seperti miastenia gravis, ataupun kalau dia ada alergi terhadap botox itu sendiri, seperti itu. Oke, barangkali di sini terakhir ya, Dok. Dokter punya tips nih buat sobat Pandawa di luar sana yang mungkin kepingin botox tapi ragu karena mungkin takut atau mungkin ada mitos-mitos yang kita tidak tahu, dan kemudian yang tadinya dia mau botox jadi ragu. Barangkali dokter ada tipsnya? Ya, jadi botox itu sebenarnya aman kalau dilakukan oleh profesional yang berpengalaman dan memiliki license ya, license yang jelas ya. Jadi harus dokter yang harus mengerjakan dan yang memiliki pengetahuan mengenai anatomi dari struktur wajah yang ataupun bagian lain, bagian tubuh lain yang akan disuntikan seperti itu. Kemudian bagi kalian-kalian terutama yang sudah mulai mengalami kerutan-kerutan di wajah atau di leher atau di tangan, atau untuk menghilangkan misalnya mengurangi produksi kelenjar keringat yang berlebihan, itu juga bisa menggunakan terapi botox.
Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir, segera konsultasikan masalah misalnya kerutan di wajah atau apapun itu ke klinik utama Pandawa. Ya, tentunya hanya di klinik utama Pandawa. Jadi cukup dok atau ada lagi? Saya pikir itu sudah cukup. Ya, karena cukup. Jadi teman-teman semua, sobat Pandawa di luar sana, jangan ragu kalau yang ingin botox, langsung saja konsultasikan hanya di klinik utama Pandawa. Cukup sekian episode kali ini. Tentunya masih banyak episode selanjutnya yang akan kita bahas, baik itu tentang treatment atau juga penyakit dan banyak hal lainnya. Tetap stay tune di channel Klinik Utama Pandawa, terutama di podcast Tanya Dok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya Tanya Dok semakin the best lagi. Saya Aditya Ananda dan Dr. Margaret pamit undur diri. See you to the next episode. See you the next episode.